lagi dengan Ustaz Anwari, yaitu di pelajaran agama Islam dan begitu bersih. Gimana anak-anakku sekalian di rumah? Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah di sini Ustaz sehat juga. Mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, ini Ustaz akan mengajar pelajaran 4, yaitu bersih itu sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak sekalian, tolong mengambil bukunya lebih dahulu. Sudah mengambil, sudah siap dengan Ustaz Anwari? Mari kita simak bersama-sama ya pelajaran 4 ini. Bersih itu sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersih dan suci. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang atau mencintai kepada orang yang bersih dan satu, hati bersuci. Bersuci bersuci menghilangkan kotoran. Hati bersuci satu, yaitu bersuci menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran di mana anak-anakku sekalian? Yaitu menghilangkan kotoran dari badan kita, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Bersuci dengan air. Bersuci dengan air, contohnya mandi, terus membasuh tangan, terus bertinja, ya seperti itu. Bersuci dengan air. Bila tidak ada air, anak-anak sekalian, boleh dengan tisu atau batu. Seperti itu. Kalau nggak ada air, ya kita berjalan jauh, ya mencari air, ternyata di tengah hutan nggak menemukan air. Nah, adanya ada tisu atau di situ ada batu atau yang lain keras, ya itu boleh menggantikan air. Bersuci. Lanjut, macam-macam bersuci anak-anak sekalian. Contohnya ini satu, ya badan kotor harus mandi. Dengan mandi kita bersih dan sehat, ya minimal mandi satu hari adalah 2 kali. Dan terus selanjutnya nomor 2, istinja, membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Istinja membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau air besar. Nah, itu membersihkan kotoran yang telah keluar dari jalan depan dan belakang. Ya. Terus tata cara bersuci anak-anakku sekalian, itu tata caranya. Ada contohnya mandi kita mengambil air dengan gayung, ya langsung kita siram dari atas sampai ke bawah. Tuh, cara mandi nih, mandi dimulai dengan baca basmalah, bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai dikeringkan dengan badan kita dikeringkan dengan handuk, ya biar bersih. Mandi dimulai dengan baca basmalah, bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Nah ini ya mandi, ambil gayung, langsung ambil air, badan kita semuanya sudah basah. Sabun badan kita yang kotor yang mana disabuni, sabun supaya bersih. Kalau ada sampo, kita rambut kita dikasih sampo biar bersih juga, seperti kanan kalian, ya sampai bersih. Setelah selesai kering, ya dikeringkan badan kita setelah mandi, ya kita dikeringkan dengan handuk, ya dikeringkan dengan handuk biar tidak basah lagi.
Udah tahu anak-anakku caranya mandi gimana? Insya Allah semuanya sudah paham ya. Yang penting apa cara mandi tadi? Mandi, sebelum mandi kita membaca apa anak-anak? Basmalah. Lanjut. Cara istinja ya, cara istinja yaitu setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan air. Nah, bersihkan dulu dengan air. Kalau setelah buang air kecil atau air besar, apa kita membersihkan dengan air. Gimana Ustadz kalau nggak ada air? Nah, kalau di hutan atau di luar di hutan itu tidak ada air, apa yang mau kita pakai? Atau kita membawa mobil di perjalanan ya, mencari itu di kiri kanan nggak ada rumah, nggak ada adanya alas atau hutan, sedangkan air di situ nggak ada. Pakai apa? Ya, mungkin di mobil kan ada tisu, kertas tisu atau batu. Kalau nggak ada tisu atau batu atau bahan yang kering, contohnya di bawahnya. Nah ini bahannya beristinja ya. Pakai air, ada juga kertas tisu, ada pakai kayu ya, batu dan daun kering. Yang penting itu benda-benda yang ketat dan keras ya. Lanjut, hidup bersih. Hidup bersih adalah pangkal sehat. Bersih pangkal sehat, bersih sebagian dari iman. Siapa yang melakukan kebersihan, siapa yang sudah melakukan kebersihan di rumahnya ya, membantu ibu bersih-bersih, itu bertanda sebagian dia melakukan sebagian dari imannya. Itu karena apa ya, kebersihan pangkal sehat, bersih bagian dari iman ya, melakukan sebagian dari imannya. Nah, contohnya bersih-bersih anakku. Ini ada di dalam kelas ya, kita bergotong royong ya, bersihkan kelas, ada yang menyapu, ada yang pakai sulak, dan ada yang pakai citra, itu kalau di sekolahan. Nah ini ya contohnya, ini buang sampah di tempat sampah. Terus lah ini bahan-bahan untuk mencuci, ada sapu, ada ember, dan citra, ada untuk membersihkan debu dan kotoran. Bersih itu sehat. 1. Membersihkan badan. Biasakan mandi 2 kali sehari. Jadi minimal sehari mandi 2 kali. Biar apa? Biar badan kita sehat dan tidak bau seperti itu. Nah, dan lanjut. Nah, ini contohnya mandi ya. 1 hari minimal 2 kali mandinya. Tangan harus bersih ya. Terus nih tangan harus bersih ya. Caranya untuk contoh membersihkan badan, yaitu tangan harus bersih. Pada mandi tangan harus bersih. Contoh-contoh melakukan kebersihan di badan kita. Tuh, menggosok gigi dengan benar. Lagi untuk menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan badan kita, itu menggosok gigi dengan benar ya, dengan benar. Terus lagi, kuku yang panjang harus dipotong. Kalau sudah kuku yang panjang itu biasanya ada hitamnya, itu harus dipotong. Biar apa? Biasanya kalau sudah hitam di ujung kuku itu mengandung kuman. Kalau sudah kumannya masuk, kita tidak biasanya mau makan atau apa sampai masuk ke dalam tubuh, itu kuman-kumannya masuk ke tubuh, kita terserang penyakit, ada lemas, ada tabel, terusnya sakit. Makanya digunakan biasanya ya hari Jumat untuk memotong kuku setiap hari ya. Terus nah ini contohnya memotong kuku anak-anak sekalian ya. Kalau sudah waktunya memotong kuku, silakan dipotong kukunya yang panjang-panjang. Biar apa? Biar tidak
menghadap rumah di ujung jarinya. Ya. Lanjut, barang-barang harus rapi dan bersih. Kelihatan kita menjaga kebersihan itu barang-barang harus rapi dan bersih. Piring, sendok, dan garpu harus bersih. Ya, apa anak-anak itu sekalian sudah mempraktekkan ya di rumah, membantu ibu dan ayah di rumah untuk menolong ibu membantu mencuci piring, sendok, dan garpu ya, mencuci piring, sendok, dan garpu ya. Sudah membantu ibu kah di rumah? Insya Allah semuanya sudah menjadi anak yang hebat, pintar, soleh-solehah ya. Misalnya kalau kemarin belum membantu ibu dan di dapur, maka sekarang ya mumpung kita ada di rumah membantu ibu mencuci piring ya, menyapu dan lain sebagainya. Nah, ini cuci piring ya, cuci sapu ya. Nah, biar apa? Hidup kita sehat, badan kita sehat, tidak terserang virus atau penyakit. Alat belajar harus bersih ya, buku, lemari, dan meja belajar harus bersih ya. Nah ini ya, buku, lemari, dan meja belajar harus bersih ya, alat belajar harus bersih. Ketika kalian sudah melakukan aktivitas belajar di rumah ya, sudah selesai, maka buku itu harus diletakkan di tempatnya ya, lemari ditata yang rapi, dan meja belajar harus bersih ya. Biar apa? Biar kita sehat. Kalau tidak bersih, mengandung debu dan kuman di situ, maka akan menyerang badan kita kan seperti itu. Makanya hidup bersih itu akan membuat hidup kita sehat. Sifat bersih menjadikan kita sehat. Pakaian ya, ada lagi ini cara menjaga kebersihan. Pakaian harus bersih ya, harus bersih ya. Pakaian kotor harus dicuci. Nah, sudah pernahkah kalian mencuci pakaian atau baju sendiri yang kotor? Belajar ya anak-anak itu sekalian di rumah. Kalau pakaian yang kotor atau waktu ibu mencuci baju, kita membantunya mengecek baju dengan mengucek baju dengan minta bantunya gimana caranya bu mencuci yang benar. Nah, minta bantu bu gimana caranya untuk mencuci yang baik atau yang benar itu gimana bu, biar kalian menjadi anak yang mandiri dan anak yang yang soleh dan solehah, yang selalu mengerjakan pekerjaan dengan sendiri dan membantu kedua orang ya. Anak-anak sekalian, sobat, di pakaian kotor harus ya. Ini ya, nah ini contohnya ya, sendiri ya, belajar gimana caranya minta praktek ya. Gimana bu caranya mencuci yang baik? Kalau nanti sudah masuk di sekolahan, insya Allah kalau kalian mau praktek dengan Ustadz, insya Allah Ustadz akan memberi contoh gimana sih mencuci yang baik dan bisa bersih ya. Kebersihan kalian. 4. Membersihkan tempat. Nah, membersihkan tempat, contohnya rumah yang sehat disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah. Contohnya ini ya. Nah, halaman yang kotor harus dibersihkan anak-anakku sekalian ya, biar terlihat indah dipandang dan tidak bau. Tempat sholat juga harus bersih ya. Ini contohnya. Nah, kalau sudah ada debunya tempat sholat kita ya, di surau, di musola, di masjid, kalau kita lihat itu kotor, biasanya kita membersihkannya ya, membantu kebersihan di lingkungan tersebut.
tempat sholat tersebut ya. Tempat tidur kita harus bersih ya, bersih, harus membersihkan dan kita rapikan ya. Kalau sudah tidur ya, sudah tidur, setelah tidur kita bangun, lalu apa kita lakukan? Yaitu merapikan tempat tidur kita ya, membantu orang tua. Alhamdulillah, demikian dari Ustadz Anwari ya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan, Ustadz minta maaf ya. Nah, semoga ilmu ini menjadikan ilmu yang barokah buat kalian ya, ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Dari Ustadz, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.